Halo semuanya dan selamat datang kembali di sesi penjelasan kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang pastinya sangat dekat di hati para pendidik dan orang tua nih, yaitu tentang bagaimana sih kita bisa ngasih dukungan yang nggak cuma penuh kasih sayang, tapi juga benar-benar ilmiah buat anak-anak SD yang lagi menghadapi kesulitan belajar. Jadi ini bukan sekedar ngasih kata-kata motivasi kosong ya, tapi lebih ke langkah-langkah terstruktur berbasis bukti yang beneran bisa mengubah lintasan akademik seorang anak. Nah, pernah nggak sih Anda, entah sebagai guru atau orang tua, ngerasa agak frustrasi waktu ngeliat ada anak yang sebenarnya cerdas banget, tapi kok terus-terusan tertinggal di kelas? Kayak mereka mungkin kesulitan baca kalimat simpel atau nggak bisa duduk tenang fokus walau cuma 10 menit aja. Pasti kepikiran kan, kenapa ya ini bisa terjadi dan apa sih yang sebenarnya lagi berproses di dalam kognitif mereka? Oke, mari kita langsung aja bedah agenda kita hari ini. Pertama, kita akan mulai dari identifikasi kesulitan belajar anak, lanjut ke tahapan diagnosis yang ilmiah. Setelah itu, kita bahas kekuatan pendekatan konseling individual, lalu dinamika positif konseling kelompok, dan kita tutup dengan kolaborasi sukses dan evaluasi. Masuk ke bagian pertama kita, 1. Identifikasi kesulitan belajar anak. Kalau kita lihat rintangan nyata di kelas, wah itu beragam banget. Mulai dari masalah literasi kayak disleksia atau disgrafia, lalu kesulitan paham konsep dasar matematika, sampai masalah susah konsentrasi atau motivasi belajar yang rendah banget. Ada juga loh yang susah memproses instruksi, jadi anak kelihatan kayak nggak mau ngikutin arahan guru. Tapi ingat ya, satu hal yang paling krusial di sini adalah masalah-masalah ini tuh berakar dari faktor kognitif atau lingkungannya. Bukan berarti anak itu kurang cerdas, sama sekali nggak. Dan ini nyambung banget nih sama teori dari Brunner. Coba bayangin, anak yang kesulitan matematika itu seringnya cuma butuh sebuah jembatan. Memodifikasi cara kita ngajar. Misalnya nih, dari sekedar pakai alat peraga konkret yang bisa disentuh langsung, pelan-pelan pindah ke konsep angka yang abstrak. Nah, perubahan pendekatan sesederhana ini tuh terbukti ampuh banget loh untuk bikin anak lebih gampang paham. Bener-bener ngebuka jalan buat mereka. Lanjut ke bagian 2. 2. Tahapan diagnosis yang ilmiah. Nah, karena nebak-nebak aja jelas nggak cukup, kita butuh peta jalan diagnostik ini. Proses ini tuh ibarat ngubah penelitian akademis yang rumit jadi langkah-langkah ala medis yang terstruktur dan pastinya bisa diaplikasikan dengan mudah oleh para guru. Alurnya super jelas, dari ngumpulin data, lalu diolah untuk lihat pola dan masalah utamanya, bikin diagnosis serta prediksi pemulihannya, kasih treatment yang sesuai, dan pastinya evaluasi. Tahap pertama pengumpulan data ini benar-benar krusial karena kuncinya ada di pandangan yang holistik. Kita sama sekali nggak boleh asal nebak. Kita gabungin nih hasil wawancara, observasi langsung di kelas, cek dokumen nilai atau tugas mereka, sebar angket, sampai nah ini penting banget nih, pemeriksaan fisik. Karena bisa aja kan anak susah fokus bukan karena ada gangguan belajar, tapi ternyata dia cuma butuh kacamata. Jadi kita benar-benar melihat kondisi anak ini secara utuh dari segala sisi. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga. Kekuatan pendekatan konseling individual. Di tahap ini, kita kenal yang namanya directive counseling atau konseling terarah. Ini benar-benar pendekatan yang ngasih perubahan besar banget. Kenapa? Karena pendekatan ini memungkinkan guru atau pembimbing ngasih penyesuaian yang super personal untuk satu anak saja. Bayangin buat anak yang lagi mati-matian berjuang sama masalah literasi seperti disleksia. Penyesuaian tempo belajar kayak gini tuh bikin mereka akhirnya punya ruang yang lega buat bernapas, mencerna, dan memproses informasi sesuai kecepatan mereka sendiri. Jadi, bimbingan individual ini bukan sekedar duduk bareng terus ngobrol ya. Ini tuh soal kerja keras yang tepat sasaran. Fokusnya bener-bener ke keterampilan dasar. Kayak ngenalin huruf, ngejas suku kata, dan latihan nulis dasar yang diulang-ulang secara terstruktur. Ibaratnya, kita tuh lagi ngebangun ulang fondasi akademik mereka selangkah demi selangkah. Tapi, ini baru separuh dari solusinya. Karena separuh lainnya ada di bagian 4 kita. 4. Dinamika positif konseling kelompok. Nah, yang menarik banget dari program homeroom ini adalah dinamikanya. Coba perhatikan bagaimana siswa diajak keluar dari ruangan kelas tradisional yang kadang terasa kaku dan bikin stres ke area yang lebih semi terbuka untuk diskusi bareng. Efeknya, tekanan akademis yang berat itu langsung menguap. Sebagai gantinya, tumbuh rasa saling dukung di antara anak-anak yang sebenarnya lagi sama-sama ngadepin hambatan. Belajar rasanya jadi jauh lebih menyenangkan buat mereka. Kalau kita jejerin dua strategi keren ini, kelihatan banget loh gimana mereka tuh saling melengkapi.
Pendekatan individual di sebelah kiri itu jagonya nambal celah akademik yang spesifik, kayak baca tulis tadi. Nah, sementara konseling kelompok di sebelah kanan ini yang bertugas ngebangun lagi rasa percaya diri sosial anak. Ini secara langsung membuktikan ke mereka kalau hey, kamu tuh nggak sendirian loh berjuang di sini. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima. 5. Kolaborasi sukses dan evaluasi. Banyak riset udah membuktikan berulang kali kalau keberhasilan jangka panjang itu butuh kerjasama tim yang solid, atau yang kita sebut segitiga dukungan kolaboratif. Anak tuh punya peluang pulih yang jauh lebih cepat dan besar kalau guru kelas yang ngurus kurikulum, guru pembimbing khusus yang ngasih intervensi target, dan pastinya orang tua di rumah yang jaga emosi anak bergerak bareng-bareng sebagai satu kesatuan yang super kompak. Dan ini dia buktinya. Riset mencatat kalau intervensi terstruktur dan konseling kelompok ini beneran ngasih dampak signifikan. Jadi metode ini nggak cuma bikin anak-anak merasa lebih bahagia dan aman secara emosional, tapi secara nyata berhasil mendongkrak nilai akademik mereka di sekolah. Usaha yang berbasis ilmiah dan terukur ini benar-benar terbukti berhasil dan kelihatan hasilnya. Jadi, itu semua membawa kita ke satu pemikiran penting untuk menutup bahasan ini. Bagi Anda yang berjuang di garis depan sebagai pendidik, atau Anda orang tua hebat di rumah, coba kita renungkan. Sudahkah kita menerapkan pendekatan yang tepat untuk membantu mereka bangkit? Kalau ada anak di sekitar Anda yang lagi kesulitan, yuk kita ambil langkah dengan pendekatan yang ilmiah, terstruktur, dan pastinya penuh kasih sayang ini mulai hari ini. Karena dengan kolaborasi yang kuat dan metode yang pas, nggak ada rintangan belajar yang nggak bisa kita lewati bersama. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi penjelasan kita kali ini. Sampai jumpa!